Tahu aku, Mariadi itu memang berubah. Berubah jadi pengusaha yang sukses. Karena dia jadi pengusaha sukses, dia banyak duit, dia jadi berubah, Ci. Seneng nggak? Tenang dong. Siapa sih ganggu aja? Siapa? Kok nggak diangkat? Perubahan pada suami itu sangat jelas, nggak mau ngangkat telepon dari saya, sudah kadang nggak pulang, terus kemudian kalaupun pulang tuh sudah menjelang pagi, subuh, menjelang pagi hari. Biarin aja, cuman orang iseng ah. Ya, saat itu karena saya juga sedang tanda petik menikmati yang namanya keasikan ya di dunia malam. Akhirnya kalau istri menelpon atau saya pulang malam bahkan pulang subuh, Pak. Papa dari mana aja sih? Kenapa nggak ngabarin? Bikin khawatir orang rumah kan? Mama tahu kan, Papa itu seorang bisnismen. Banyak pekerjaan yang mau diurus. Yang penting uang sama kamu itu nggak kurang. Sekarang urusin hidup kamu, jangan urusin pekerjaan Papa. Paham? Dia nggak menjawab saya, tapi hanya dengan marah gitu. lebih galak ya, lebih marah gitu dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Justru dia jadi pengusaha sukses. Dia punya banyak duit. Dia yang jadi berubah, Ci. Ya sudah, kamu minum dulu tehnya, tenangkan pikiran kamu. Ya saat itu saya ada usaha toko besi, toko bahan bangunan material, dan saya juga ada usaha lain yaitu di showroom mobil. Di jual beli mobil ini malah banyak aktivitas-aktivitas yang semakin tidak jelas. Sehingga banyak waktu untuk saya membohongi istri. Ma, handphone Papa mana, Ma? Iya. Nih HP-nya, Pak. Oh, kok ada di kamu? Tinggalan di kamar mandi. Itu tadi Rose ya, Pak? Rose. Rose. Halo AA sayang, kapan kita ketemu? Kita jadi kan pergi ke klub yang AA bilang kemarin? Meng-SMS sesuatu yang saya pikir berlebihan ya, atau mesra kepada yang lain gitu, wanita yang lain. Nah di situ sih yang membuat saya sakit hati. Terus terang saya sakit hati, saya kecewa, saya merasa dikhianati, saya merasa tidak dihargai. Banyaklah perasaan saya campur aduk waktu itu ya. Rose itu cuma teman bisnis Papa. Ini kamu jangan berpikir yang aneh-aneh. Dan ingat ya, jangan sekali-sekali kamu pegang-pegang HP aku. Dan coba atak-atik apa isi dalam. Paham? Aku lagi banyak urusan. Lebih bagus kamu sekarang bikin masakan makanan di dapur. Aku lapar. Sana. Kalau buat saya merasa sebagai istri bahwa suami saya pada waktu itu nggak ada perhatian gitu. Ya artinya sudah tidak ada waktu untuk keluarga, untuk istri, untuk anak. Rasanya tuh aku udah gak tahan, Ci. Apalagi aku sering ngeliat pesan-pesan di WA-nya tuh cewek semua, Ci. Rasanya tuh pengen cerai, Ci. Sabar ya, tenangkan pikiran kamu. Pikir panjang, kasihan anak-anak kamu. Kamu harus memikirkan masa depan anak-anak kamu. Tapi pada waktu itu kakak ipar memang tidak mendukung. Dia bahkan menyuruh saya untuk pertimbangkan lagi baik-baik. Saya merasa ya sudahlah, mungkin ini tidak ada jalan keluar lagi selain kami berdua harus berpisah. Nggak berharap lagi gitu kepada suami saya, sehingga saya memutuskan ya udahlah gitu untuk berpisah saja. Saya melihat bahwa suami saya itu nggak akan berubah. Pak Mariadi, ini sebagian keuntungan investasi Bapak yang kemarin Bapak investasikan ke saya.
Tawaran menarik di mana ada investasi, saya tidak bekerja, tetapi uang masuk. Dan uang itu saya pakai untuk hura-hura. Hasilnya besar juga ya. Oh, tentu, Pak. Dan saya akan investasikan lebih banyak dari sini. Tidak pakai nalar yang normal lagi. Seluruh modal saya bisa dikatakan saya berikan, investasikan kepada orang ini. Tuhan, aku udah gak kuat Tuhan. Maksud saya waktu itu minta izin lah ya sama Tuhan untuk saya bercerai dari suami saya seperti itu. Jadi ya pada waktu itu Tuhan hanya bilang bahwa aku mengasihi engkau, bisa nggak kamu melihat suamimu sama seperti aku melihat engkau gitu, mengasihimu gitu. Itu membuat saya tuh nggak bisa melawan suara Tuhan bahwa ya Tuhan aku mau taat. Saya mengambil keputusan, saya mengampuni suami saya. Entah kenapa ya sebuah kelegaan besar terjadi gitu di dalam diri saya. Saya tidak sakit hati lagi. Saya tidak merasa sakit hati. Kekecewaan saya itu seperti terhapus gitu oleh rasa kasih sayang Tuhan yang begitu besar. Saya melihat kesalahan suami itu kecil gitu dibanding dengan kasih Tuhan yang saya terima itu begitu luar biasa gitu. Halo? Halo Pak Mariadi. Aduh Pak, kita kena tipu Pak. Investasi yang dikatakan itu semuanya bohong. Dia sudah lari Pak. Terus uang yang udah saya investasikan gimana Pak? Di bulan ketiga, keempat, dan seterusnya tidak pernah kembali. Jangankan fee atau yang dijanjikan. Dengan modal-modalnya pun bablas. Itu yang membuat saya stres, sakit. Jadi saya pinjam dari bank, seluruh aset saya sudah taruh di bank. Bahkan ada aset dari keluarga juga. Ada aset dari teman yang saya taruh di bank. Ya, akhirnya bablas. Saya harus menanggung hutang yang cukup besar. Sehingga saya sakit, jatuh sakit. Tapi sakitnya ini aneh. Kalau masuk ke rumah sakit, kalau dicek secara medis, sehat. Tidak ada sakit penyakit yang membuat saya jadi lemah tubuh. Tetapi di dalam tubuh saya ini nggak enak gitu rasanya ya. Nggak bisa tidur, badan rasa nggak enak, makan juga nggak enak. Di dalam kamar, tidak keluar rumah selama 6 bulan. Di saat seperti itu, saya sudah tidak ada harapan. Nah, dengan kondisi yang sudah tidak ada harapan itu, di mana saat saya tidak bisa tidur kurang lebih sekitar pukul 2 sampai pukul 4 subuh, saya mulai membaca firman Tuhan. Dan disitulah sepertinya itu saya merasakan sekali ya, situasi kondisi saya bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, itu menjadi ayat saya pegang. Aduh, berarti masih ada satu pengharapan di depan, di balik daripada apa yang saat ini saya alami. Ketika suami saya sedang stres di situ ya disitulah ada pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang mengasihi kami. Pada waktu itu memang kami punya komunitas, suami juga punya komunitas, punya kakak rohani, punya teman-teman yang mengasihi kami seperti itu mendampingi sampai suami saya itu pulih kembali. Dengan saya berdoa, saya bergumul, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, dan sungguh luar biasa sehingga kami dapat menyelesaikan hutang nominal yang cukup besar itu hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Hutang itu sudah lunas, dibayar, diselesaikan, dan seluruh aset yang dijaminkan ke bank sudah bisa kami tarik kembali. Puji Tuhan, saya bisa saksikan bahwa suami saya sekarang ini adalah manusia baru yang Tuhan ubahkan. Dari kisah yang saya alami ini, pelajaran yang saya bisa bagikan, jangan kita masuk di dalam pergaulan yang buruk. Kedua, jangan menjadi orang yang serakah. Tetap
dahulukan keluarga, karena di keluarga, di rumah tangga, kalau keharmonisan itu terjalin, percaya berkat Tuhan pun tercurah.